Menarik sekali ketika Prabowo berkata, saya ini Islam abangan. Itu tuh kode keras, saudara ya. Saya ini Islam abangan. Karena Islam abangan ini pernah bentrok dengan tadi ya, yang radikal-radikal, Islam-Islam yang kurang ajar. Kalau Anda melihat Islam yang baik, itu pasti Islam abangan, saudara ya. Iya kan? Soalnya ini saya latar belakangnya agak abangan sebetulnya. Mantap ya. Nah, yang Prabowo sedang mendeklar, ya. Dulu orang takut dibilang abangan, tapi tadi Prabowo declare, orang takut dibilang abangan. Kenapa, saudara? PKI. Tapi bercampur. Nah, itulah Islam abangan, itulah Islam yang Nusantara, Islam yang baik. Jadi kalau Anda tanya, Islam yang baik ada yang abangan. Islam abangan itu adalah Islam yang baik. Ya, kalau kamu ngeliat Islam yang model udah pakai sorban, pakai gamis putih-putih, itu Islam yang paling bangsat, biadab, anjing, laknat, keparat, saudara. Tangan buat kita semua, karena kita ini Prabowo akan bubarkan Islam, saudara ya. Ada menarik sekali dari pidatonya Prabowo di hari buka puasa. Dia mengatakan bahwa dia adalah Islam abangan, saudara ya. Saudara tahu Islam abangan, saudara ya. Islam abangan. Islam abangan itu adalah musuhnya Nahdlatul Ulama, musuhnya Ansor, saudara. Islam abangan ini adalah Islam musuhnya NU, ya, karena mereka dituduh PKI, ya, sehingga mereka perang, ya, saudara ya. Islam abangan ini kemudian dibunuh 3 juta orang Islam abangan dibunuh oleh Ansor, saudara ya. Ngerti ya, saudara ya? 3 juta orang Islam abangan ini yang dituduh abangan ini dibunuh sama Ansor. 3 juta orang, saudara ya. Dan Prabowo mengaku dirinya adalah Islam abangan. Ya, ini pertanda apa nih, saudara ya? Makanya saya suka sekali dengan orang ini, saudara ya. Orang ini ya yang akan menunggang balikan Indonesia dari semua kebiadaban, saudara, si Prabowo ini, ya. Dan dia memuji PAN sebagai partai Islam modern. Artinya apa, saudara, kalau partai Islam modern? Ya liberal itulah, saudara ya. Orang-orang Islam liberal itulah Islam modern. Ya, kalau Islam yang kuno-kuno, yang kolot-kolot itu ya model NU, Muhammadiyah, Wahabi, Salafi, itu model-model Islam-Islam kuno, saudara. Ya. Sebenarnya, saudara ya, Islam abangan itu ya serem ya. Zaman NU itu membunuh Islam abangan, coba ya. Komunis dengan Islam abangan ya. Kalau nggak salah saya pernah Partai Komunis, Islam abangan, dan Ansor, ya, saudara ya. Itu pernah kita bahas ya, saudara ya. Para kaum santri dan abangan. Benar ya. Politik kaum santri dan abangan, bukan ini ya, bukan ini. Ini menarik, saudara ya. Ini kan perpustakaan ya. Wah, ini harmonisnya kaum santri dan abangan di Surakarta. Sampai ditulis ya, saudara ya. Kenapa? Karena dulu pernah perang ya, saudara ya. Ya, Clifford Geertz, ya, Jakarta 20 Agustus. Clifford Geertz dalam disertasi yang diterbitkan dalam The Region of Java membagi tipologi masyarakat Jawa, ya, yaitu dalam golongan priayi, ya, golongan kelas atas, masyarakat pejagat dan tokoh desa, golongan santri, sekelompok masyarakat yang memegang teguh agama Islam dan mengamalkannya dengan kesungguhan ketundukan terhadap ajaran Islam. Mereka ini terdiri di masyarakat yang menimba ilmu agama dari lembaga non-formal seperti pesantren, dan abangan, kelompok masyarakat yang dinilai hanya sekedar menganut agama Islam tanpa mau menjalankan berbagai kewajiban agama seperti salat, puasa, dan sebagainya. Meskipun beragama Islam, namun dalam praktik sehari-harinya lebih memilih mempraktikkan amalan yang sudah lebih dulu eksis dan telah memudaya kalangan masyarakat. Saudara, Islam abangan ini adalah Islam yang baik, saudara ya. Kalau Anda lihat, golongan priayi dan golongan santri ini adalah Islam-Islam yang, saudara ya, Islam ya, ini yang ngomong Geert Wilders ya. Ini penelitian ini ya, penelitian Geert Wilders ini kemudian disingkirkan, saudara ya.
tidak diakui ya. Penelitian Gerd Wittin ini tidak diakui karena dianggap memata-matai ya, karena dia tidak resmi ya. Nah, tetapi kalau Anda lihat tiga golongan ini memang ada ya, golongan priai, golongan santri, dan golongan abangan. Golongan abangan ini ya adalah golongan yang Islam yang baik, saudara. Kalau Anda punya tetangga Islam yang baik, dia biasanya abangan, saudara. Islam abangan, ya. Nah, keberadaan kelompok-kelompok tersebut, khususnya antara santri dan abangan, sering diwarnai dengan konflik dan permusuhan. Kaum santri yang sering juga diidentifikasikan dengan sebagai kelompok hijau dalam fakta sejarah seringkali mengalami benturan fisik dan pemikiran dengan kaum abangan yang sering diidentifikasikan sebagai kelompok merah. Kenapa maksudnya PKI, saudara ya? Pertentangan yang paling dahsyat antara kelompok itu terjadi ketika besarnya pemberontakan PKI. Saat pemberontakan PKI diidentifikasi sebagai kelompok merah. Kaum santri lah yang berada pada garda terdepan bersama TNI melakukan perlawanan. Luka sejarah ini dalam beberapa kasus masih membekas. Ya karena ada 3 juta orang Islam abangan yang dibunuh sama si santri-santri NU ini, saudara ya. Kalau bilang santri ini ya NU biasanya, saudara ya. Serem ya, saudara ya. Bahwa langsung ngegas. Coba ya, saya mau lihat ada pribadi tadi ya, buka puasanya Prabowo ya, yang dia ngomong dengan jelas ya. Di malam saya nonton ya, saya ini Islam abangan, saya bilang gitu ya. Nah itu Islam abangan itu dimasuk, pokoknya di pidato ini ya saudara, nanti Anda cari ya. Saya ini Islam abangan. Bentar, mungkin nanti kalau ketemu saya sambil tunjukkan ke Anda. Jadi menarik sekali ketika Prabowo berkata saya ini Islam abangan. Itu tuh kode keras saudara ya, saya ini Islam abangan. Karena Islam abangan ini pernah bentrok dengan tadi ya, radikal-radikal Islam-Islam yang kurang ajar. Kalau Anda melihat Islam yang baik itu pasti Islam abangan saudara ya. Itu Islam yang baik. Saya penasaran ya, saya sambil cari ya. Tadi malam tuh saya nontonnya ya. Saya cukup kaget. Ketika Prabowo bilang saya Islam abangan tuh, saya kaget sekali saudara ya. Nah, pengakuan itu tuh kode keras saudara ya. Mungkin ini ya. Saya terima kasih. Saya dapat pencerahan ya. Dan bahwa dalam Islam memberi makan kepada mereka yang membutuhkan itu memang sangat diwajibkan. Berarti walaupun saya sering diejek dan sering dihina, nggak ada urusan tadi. Jangan dihina. Saya tadinya agak sedikit shock waktu saya dapat nilai 11 dari 100. Tetapi sekarang saya terima kasih sebetulnya sama. Saya terima kasih dengan mereka ngejek saya. Jadi bukan ya. Gemoy. Ya. Padahal aku tadinya bukan ya saudara ya, bukan. Jadi ya bagus sekali dari yang saya ini Islam abangan. Itu nanti Anda cari pokoknya di pidato buka puasa ini ya saudara sekitaran, karena panjang banget ya. Panjang banget, dan cerita tentang Islam abangan ini adalah sebuah kode keras bagi kita saudara, dan kita perlu belajar melihat metakomunikasi, namanya bahasa metakomunikasi ya bahwa itu adalah Prabowo sudah siap melawan Islam yang radikal itu tadi saudara ya. Saya sudah dengar Pak Paul, di mana ya Puji hati-hati, bisa kirim kasih linknya di kolom chat nggak Puji hati-hati? Yang Prabowo berkata saya Islam abangan itu loh, itu bagus sekali ya. Saya cukup terkejut sekali ya waktu dengar itu. Saya ulang-ulang, tapi ini nggak ketemu malah sekarang ya. Malah nggak ketemu ya. Kalau ada yang bisa nih, kalau ada yang bisa ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa ya? Kita masih diberi kesehatan, masih diberi kuasa bersama yang tetap Presiden yang baru lalu kita laksanakan bersama. Saya yang selalu setia kepada saya, dan kita cukup merasakan bukan ya artinya kekalahan, tapi bagi mereka yang ingin yang moderat, Islam yang sejuk, yang tadi ya kader partai-partai kebangsaan ya, lain. saudara, ya, Karena itu PAN itu mudah untuk diajak berkawan, dan kalau diajak berkawan ya menjadi kawan sejati gitu. Karena yang kawan itu ada banyak jenisnya kan ya, saudara ya. Sampai 7 bulan sejuk
Nggak ketemu ya saudara ya. Gitu deh. Tapi sebagai Ya. Saudara, kalau Anda lihat ya, bagaimana kemarin si Habib Rizik, Habib Smith, si orang-orang Islam, teroris-teroris, mereka akhirnya memusuhi Prabowo, saudara ya. Mereka memusuhi Prabowo dan itu menjadi keberuntungan bagi Prabowo. Maka rakyat-rakyat yang cinta damai, yang Islam abangan ini berani muncul. 60% mendukung Prabowo, saudara. Anggap yang 20% ini, yang 20% ini adalah orang dari non-Islam. Maka 40%, nampak sekali 40% dari penduduk Indonesia adalah Islam abangan. Yang 40% tadi ya yang gerombolannya khilafah-khilafah ini tadi, saudara. Kemarin kalau dihitung, ya kalau kita pakai teorinya Pak SK kemarin, ya hanya 20% saja, saudara, 15% yang radikal. Maka sisanya semua itu abangan semua, ya abangan semua. Nah kalau Anda melihat yang kalau 15% dari 200 juta yang kemarin demo Ahok, 15% 200 juta, 30 juta lumayan, saudara. Ya 30 juta itu banyak, saudara ya. Demo Ahok kemarin ya kira-kira 1 jutaan itu yang datang ke Jakarta itu ya. Segitu ngerinya ya, saudara ya. Saudara, kalau Anda melihat bagaimana Prabowo tadi memberikan kode ya, saya nggak ketemu ya tadi ya. Pokoknya ada di pidato ini ya, cuma kalau kita nyari satu-satu nanti nggak ketemu. Ya, mungkin saya sambil setel aja kali ya, saya sambil setel pidatonya mungkin nanti akhirnya nyampe sendiri. Bentar. Nggak apa-apa, saya sambil dengarkan ya. memperjuangkan cita-cita yang mulia. Oke, jadi saudara, Islam abangan ini menjadi isu, tadi sudah saya tunjukkan dalam penelitiannya Clifford Geertz ya, bahwa Islam abangan ini yang kemudian menjadi penentu ya waktu itu, saudara, ya, menjadi penentu dan menjadi masalah. Saudara, yang akan terjadi nanti, yang akan terjadi adalah bentrokan antara Islam radikal dengan Islam abangan, saudara. Ya, kalau kemarin kita khawatir minoritas yang akan menjadi sasaran. Kalau bukan Prabowo yang menjadi presiden, minoritas yang akan menjadi sasaran. Tetapi karena ini adalah Prabowo yang jadi presiden, maka ini adalah bentrokan antara abangan dengan santri, saudara, Islam dengan Islam. Kalau bentrokan Islam dengan Islam, maka ini tidak akan terjadi diskriminasi. Beda kalau Islam dengan minoritas, mereka memberikan khilafah ngotot. Ini akan terjadi menit 539. Wah, ini terima kasih menit 539 ya. Ini ada yang kasih di menit 539. Coba kita kasih ya, di menit 539. Nanti kenapa? Kan ya. Coba ada yang ketemu ya, kalau ada yang ketemu kasih tahu di ini ya. Iya, tabrak juga. Kemenangan ini. Ya, jadi kita balik lagi ya. Nah, nanti sambil cari ya. Saudara-saudara, kalau ini bisa disisir, makasih kalau bisa kasih 1 menit ke berapa ya, saudara ya. Nah, Islam abangan ini adalah sebuah kode keras, saudara ya. Kalau kita melihat pemilu dari mulai pilgubnya Ahok itu, dia menggunakan isu agama dan itu Islam radikal, saudara. Islam santri, bukan Islam radikal, Islam santri. Ada Islam priayi yang di politik itu kayak PKS segala macam. Ada Islam santri model Habib Rizik CS itu ya, itu Islam santri, saudara. Lalu ada Islam abangan 536. Tadi udah 536 nih, kita udah 536. Kita ketemu, bro. Yang nggak pernah nongol sekian tahun, nongol semua sekarang. Ada ya. Baik, di saat senang, kawan diajak berkawan, ya menjadi kawan sejati. Gitu. Oh, ini pakai Kompas mungkin yang lain kali ya. Kamu pakai yang lain Karena tadi ya. ya Gus Miftah kawan. Sebentar, kamu pakai linknya tolong dikasih. Linknya tolong dikasih Abraham. Linknya tolong ditaruh di kolom chat YouTube itu. Di kolom chat YouTube yang durasi 726. Yang durasi 726. Yang 706 atau 726? Nanti sambil cari ya. Ini yang durasi 726 katanya ya. Yang durasinya 726. Nah, kita balik lagi. Jadi Islam abangan ini yang menjadi musuh dari Islam. Kenapa?
Karena Islam Abangan ini dia bukan Islam, saudara. Islam Abangan ini adalah Indonesia, adalah Nusantara. Kenapa mereka jadi Islam dulu? Ya karena dipaksa beragama, saudara. Karena mereka dipaksa beragama. Intinya mereka nggak suka dengan agama. Ya, dan lingkungannya karena dipaksa beragama. Dan Islam Abangan ini adalah orang-orang Islam yang dari dulu nggak suka pakai jilbab, nggak suka puasa. Ya mereka Islam tapi sinkretisme, ya sinkretisme. Itulah Pancasila. Ya mereka sinkretisme, saudara. Mereka baik Natal ya ke gereja, bantuin di gereja. Ya mereka kalau sama kejawen ya mereka ada sajenan. Ya satu suro yang mereka sajenan, Jumat Kliwon yang mereka sajenan. Orang-orang Islam Abangan ini adalah Islamnya Indonesia. Itulah orang Indonesia sejati, saudara, Islam Abangan ini. Ya, dan itulah yang sekarang ini kalau Anda melihat kemarin MK itu memutuskan bahwa penghayat kepercayaan boleh namanya ditulis ya penghayat kepercayaan di kolom KTP ya, saudara ya. Jadi tidak harus Anda menulis Islam 6 agama itu tadi ya. Seperti si Gus Yakut, saya ini menteri 6 agama, kan goblok banget ini. Penghayat kepercayaan sekarang boleh ditulis namanya di KTP. Ya bahkan teman saya kolom agamanya dikosongin ya. Jadi Anda yang pingin kolom agamanya dikosongin boleh ya. Itu teman saya itu ada kerabat saya itu yang bekas anggota MPR, anak buahnya Mega ya. Orang Tionghoa ya, saudara, berani, tapi orang ini berani, saya kaget. Saya baru tahu itu kerabat saya. Saya baru tahu kalau dia itu anggota dewan, saudara ya, ex anggota dewan, itu anak buahnya Mega dulu ya. Tapi orang ini kemudian dia nggak mau sama Mega lagi, kurang cocok katanya ya. Ya saya ya nggak perlu nanya-nanya ya, nggak enak ya, saudara ya, karena masih kerabat. Beliau ini berani, saudara, dia ngeritik. Makanya informasi saya banyak ya teman-teman yang anggota ya kayak kalau Anda melihat perlawanan silent rebellion, saudara ya, itu namanya silent rebellion. Dia Indonesia ini sudah terjadi banyak silent rebellion yang suatu ketika nanti bisa meledak. Nah balik lagi ya, saudara ya, kalau presidennya bukan Prabowo kemarin, maka yang terjadi adalah ini adalah perang lawan khilafah melawan minoritas, saudara, orang Cina, orang Kristen. Tapi karena ini presidennya Prabowo, makanya chaosnya ini bukan chaos melawan minoritas, tapi abangan melawan santri. Ya, perang abangan melawan santri. Ya, coba nih, mungkin ada yang sudah dapat linknya. Aduh, mana Abraham belum ya. Jadi sekarang ini yang terjadi adalah perang ya abangan melawan santri, saudara ya. Sebentar ya. Menit 378. Yang mana nih menit 378? Tadi kita udah putar-putar bolak-balik ya. Menit 37,8 ya. Menit 3. Yang mana tapi ini? Iya kan? Soalnya nih saya latar belakangnya agak abangan sebetulnya. Mantap ya. Jelas ya, saudara ya. Terima kasih Abraham, luar biasa nih ketemu ya. Jadi ini, saudara ya, ada priayi, ada santri, ada abangan. Nah, santri dengan abangan ini berantem, saudara ya, berantem dengan keras. Ya, kenapa? Karena abangan ini adalah Indonesia yang sejati, Pancasila yang sejati itu yang abangan, saudara. Mereka bisa masuk Kristen, bisa masuk Hindu, Buddha, segala macam, saudara. Saudara, kalau Anda belajar Kristen dari saya adalah sebuah Kristen yang tidak beragama. Kristen yang tidak memerlukan agama, saudara. Kristen dalam komunitas kita, Kristen yang tidak memerlukan agama, organisasi, dan tidak memerlukan gedung gereja. Anda bisa tetap Islam, Anda bisa tetap Buddha, Hindu, Konghucu, tetapi Anda pengikut Kristus. Itulah Kristen yang saya ajarkan kepada Anda. Kenapa? Yang penting Anda punya Yesus Kristus dan kasihnya di dalam hidupmu, saudara. Punya pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, Anda percaya, dan Anda percaya dengan cinta itu dan melakukannya. Itulah Kristen yang diajarkan dalam komunitas ini. Makanya saya hajar itu Tritunggal Luanes, tak kepretin, saudara ya, Tritunggal Luanes itu ya bakal bunuh-bunuhan itu. Ya, termasuk Islam abangan, ya, itulah bagian dari orang-orang Islam yang kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka pergi ke masjid tapi berdoanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara ya.
Wah, ini ada yang bilang nih Anoman, filosofi Nabi 26 cocok buat saya. Ya cocok Anoman ya. Kalau kamu cinta Pancasila pasti kamu cocok dengan saya. Ya, karena menjadi pengikut Kristus Anda tidak perlu beragama Kristen. Menjadi pengikut Kristus Anda tidak perlu pergi ke gedung gereja, saudara. Ya, tidak perlu, saudara. Ya, eh, bagus ya, saudara. Ini statementnya Prabowo ini, Anda Anda coba pahami statementnya Prabowo ini ya. Soalnya ini saya latar belakangnya agak abangan sebetulnya. Ya, abangan. Ya, ulangi ya. Nih, ada 3 macam Islam, ya. Ya, golongan ini mencakup priayi, 1 golongan priayi, golongan santri, ya. Ya, kita kasih ini ya. Golongan pertama golongan priayi, saudara ya. Golongan pertama golongan kedua santri, golongan ketiga abangan. Lalu terjadi apa, saudara? Ya, keberadaan kelompok tersebut khususnya antara santri dengan abangan, nanti kita kasih ini ya. Sering diwarnai dengan konflik dan permusuhan. Ya, kaum santri yang sering juga dilingkupi dengan kelompok hijau mengalami benturan fisik dan abangan. Nah, itu yang penting, saudara ya. Ini ya.